Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali teman-teman di channel Arya Hobi. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Amin ya robbal alamin. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah support dan dukung channel ini. Insya Allah bermanfaat untuk semuanya. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang rangkaian seri dan paralel pada lampu LED yang sering kita jumpai di rumah atau yang sering kita pasang di rumah. Sebelum kita membahas ke rangkaian seri dan paralel, teman-teman, kita tunjukkan dulu seperti apa lampu rangkaian seri. Seperti di hadapan saya ini teman-teman, ini contoh rangkaian seri yang diterapkan pada lampu LED. Jadi hanya menggunakan satu jalur, yaitu akan mempertemukan antara probe positif dengan probe negatif, akan disusun secara sejajar. Jadi dari probe negatif ketemu positif, positif ketemu negatif, sebaliknya terus sesuai dengan keinginan rangkaian yang dibutuhkan. Sedangkan kalau rangkaian paralel teman-teman, yaitu akan mempertemukan probe positif ke positif semuanya, sedangkan negatif ke negatif semua. Jadi layar ataupun jalur yang digunakan dua, jalur satu, jalur plus, jalur kedua, jalur negatif. Jadi perbedaannya sangat mendasar sekali. Jika rangkaian seri hanya menggunakan satu layar atau satu jalur, mempertemukan antara probe negatif dengan probe positif. Tapi kalau di rangkaian paralel, mempertemukan semua probe positif berkumpul dan probe negatif juga berkumpul. Makanya menggunakan dua layar. Kita simulasikan seperti gambar di atas ini teman-teman, rangkaian seri. Rangkaian seri ini diterapkan kebanyakan di lampu LED, baik yang bermerek maupun yang biasa seperti ini. Crispo ini juga menggunakan rangkaian seri. Lantas ini Panasonic, juga mungkin Philips juga sering kita jumpai menggunakan rangkaian seri, dan hampir kebanyakan menggunakan rangkaian seri. Kadang juga menggabungkan antara rangkaian seri dan paralel. Baik teman-teman, seperti di gambar di atas ditunjukkan bahwasanya hanya sebuah jalur saja atau sebuah layar saja menghubungkan antara probe negatif ke positif, positif ke negatif, terus berurutan. Dan pada rangkaian seri ini, jika ada salah satu biji LED mati, maka rangkaian ini tidak akan berfungsi ataupun tidak bisa nyala, lampu menjadi mati total. Sedangkan kalau di rangkaian paralel seperti gambar di atas ini, teman-teman bisa lihat sistem penyusunannya. Jadi antara layar 1 dan layar 2, jalur 1 atau jalur 2, jalur positif dan negatif akan dikumpulkan dalam satu titik, positif ke positif, negatif ke negatif. Dari segi keuntungannya teman-teman, rangkaian paralel ini jika ada antara satu ataupun dua ataupun tiga biji LED yang mati, rangkaian paralel ini akan tetap hidup ataupun tetap menyala. Ini biasanya sering kita jumpai diterapkan pada lampu emergency seperti ini teman-teman. Lampu emergency merek Klubi ini menerapkan sistem paralel. Sekarang yang menjadi pertanyaan teman-teman, kenapa pada lampu-lampu yang dipasang atau yang diterapkan di rumah kita yang kita jumpai lebih cenderung menggunakan rangkaian seri, padahal jika ada salah satu biji LED yang mati, maka rangkaian ini tidak akan bekerja ataupun lampu menjadi mati.
Sepanjang yang saya ketahui teman-teman, bahwasannya sebuah rangkaian seri, tentunya rangkaian yang dianggap sangat efisien. Satu, dalam sistem penyusunan LED-nya pun hanya menggunakan satu layar atau satu jalur, sehingga akan membuat biaya kos menjadi rendah. Melainkan kalau kita menggunakan paralel, maka akan menggunakan dua layar. Dari segi pembuatannya pun tentunya akan memakan banyak waktu, dan tentunya akan sangat mudah sekali jika menerapkan sistem seri. Akan disusun seperti ini seri, ataupun di lampu ini sama, di Panasonic ini juga seri. Dan desain boardnya pun sangat simple, tidak rumit. Jika ini membutuhkan daya watt, mendesain board yang tinggi pun tidak akan kesulitan. Tetapi kalau di rangkaian sistem paralel, menerapkan paralel teman-teman, jika kita menerapkan dengan board yang tinggi misalkan, maka jalurnya akan sangat rumit sekali dan memerlukan banyak kos, karena kita harus membuat beberapa layar atau beberapa jalur, yang akhirnya membuat biaya kos menjadi tinggi dan sistem pemasangannya pun sangat rumit. Jadi bisa disimpulkan demikian teman-teman, kenapa lampu didesain menggunakan sistem seri, yaitu dengan membuat rancangan sistem seri, menyusun chip SMD LED-nya ini menjadi rangkaian seri, salah satunya dari segi efisien. Dan rangkaian seri ini sangat simpel sekali mendesainnya, dari sisi desain LED boardnya ataupun papannya. Teman-teman bisa bandingkan di sini, kalau paralel dia menggunakan dua layar, tentunya kos produksinya akan lebih mahal, sedangkan seri hanya satu teman-teman. Itu mungkin menjadi satu alasan kenapa lampu-lampu yang ada pada rumah kita diproduksi dengan menggunakan sistem rangkaian seri, yaitu salah satunya karena mudah sekali cara mendesain dan menyusunnya. Yang kedua, dari segi kos dan biayanya tentunya sangat murah. Dan yang ketiga, sangat efisien waktu teman-teman. Jadi lampu dibuat dengan waktu yang lebih cepat tentunya, dibanding kita membuat yang sistem paralel. Demikian teman-teman pada video kali ini tentang membahas seri dan paralel. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga bermanfaat, dan mudah-mudahan bisa menjadi bahan referensi bagi teman-teman untuk belajar memperbaiki lampu LED. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.